Kita ini negara cinta damai, tapi jangan salah, kalau ada yang ganggu, kita siap gas sampai tank turun ke jalan, ya kan? Bro dan sis, kawan-kawan Sirait Media dan para pejuang rebahan se-Indonesia, pernah nggak sih kalian mikir kenapa sih negara kita sekarang doyan banget beli alutsista ya? Tank baru, terus jet tempur baru, rudal anti serangan gitu ya. Wah pokoknya lengkap lah. Padahal harga cabai rawit aja masih bikin jantung bergetar ya kan. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal gaya-gayaan. Ini bukan belanja online tengah malam pakai dana negara gitu ya. Ini soal kesiapan Indonesia di tengah dunia yang makin kayak kompor bocor gitu ya. Mari kita simak dulu video berikut ini. Ngapain kita beli alat tempur, buang-buang anggaran aja. Terus juga sekarang tuh lebih penting pendidikan daripada swasembada pangan. Lagian kapan sih mau perang? Nggak ada perang nanti. Situasi dunia lagi damai-damai aja. Tiba-tiba bulan Juni ini Donald Trump nyerang Iran di 3 fasilitas nuklirnya. Dan menariknya Pak Prabowo udah ngeramalin ini pas dia wawancara sama 7 jurnalis. Dia udah metain bahwa nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan ini situasi global sedang tidak baik-baik aja. Benar. Dan orang yang ngomong swasembada pangan gak penting, alat tempur itu gak penting, mereka nggak ngerti geopolitik. Benar. Mereka mana paham situasi global seperti apa, jadi bisanya ngomong kayak gitu aja. Padahal kalau kalian mau tahu teman-teman, ini konflik di mana-mana tuh udah memanas, sampai di Laut China Selatan aja udah memanas. Yang ada di Laut Indonesia loh tuh, Natuna tuh. Di Natuna aja China Coast Guard nyerang kita. Alutsista itu penting banget, alat tempur itu penting banget, apalagi alat tempur kita sekarang bisa dibilang kalah teknologi sama negara-negara lain. Gimana kita mau jaga kedaulatan kalau alat tempurnya aja menye-menye gitu. Dan kawasan Indo-Pasifik itu juga rentan dengan konflik. Jangan kira Indonesia nggak rentan sama konflik. Intinya sih mengkritik fine-fine aja, tapi tetap disertai data dan juga jangan asbun gitu. Prabowo Subianto ternyata sudah memprediksi tentang konflik Amerika dan Iran yang terjadi saat ini. Beliau pada saat itu sudah mempelajari geopolitik dunia dan ini akan sangat berbahaya karena negara non-blok seperti Indonesia. Keren ya Pak Prabowo tuh udah mikir ke depannya gitu. Ini baru presiden gitu ya. Udah paham betul gitu dengan negaranya sendiri gitu ya. Jadi dipersiapkan. Indonesia akan ikut dalam pusaran pertempuran kalau konfliknya melebar. Jadi kita tahu sendiri kalau kemarin Amerika Serikat, Iran, dan Israel terlibat konflik. Nah, Pak Prabowo Subianto sebenarnya sudah pernah memprediksi ini waktu ditanya oleh jurnalis terkait dengan geopolitik dunia. Tuh, inget tuh ya jurnalis-jurnalis yang dulu pernah kalian tanya. Ini sudah dipersiapkan oleh Pak Prabowo. Makanya makan siang gratis itu udah dipersiapkan untuk kedepannya anak-anak Indonesia bisa sehat dan punya kecerdasan yang oke gitu. Karena makan dulu yang diutamakan baru belajar gitu loh. Selaku mantan militer, Pak Prabowo tahu benar apa yang terjadi di dunia saat ini. Ia melihat ketegangan dan konflik di Timur Tengah akan terjadi. Dan jika konflik ini benar-benar meluas dan tidak ada perjanjian damai antar negara-negara yang terlibat, maka Indonesia yang merupakan negara non-blok dan diakui oleh Pak Prabowo sebagai tindakan bijak karena tidak berpihak kemanapun, tetap akan terseret dalam pusaran pertempuran. Karena pertempuran yang besar akan melibatkan banyak negara di dunia. Perlu diketahui teman-teman bahwa Indonesia itu tidak berpihak ke blok manapun, baik Indonesia tidak berpihak ke blok manapun, tapi mempersiapkan dirinya gitu ya. Timur maupun Barat, tapi Indonesia tetap waspada. Dan jika seandainya Indonesia memang terpaksa harus terjun ke pertempuran, bagi Pak Prabowo mending bertempur sampai mati. Nah, mending bertempur sampai mati, tapi alat alutsista kita sudah dipersiapkan dengan baik dan tentara-tentara kita penjaga NKRI ini sudah siap dan kita juga mentalnya udah siap gitu loh maksudnya. Ketupat. Harus terjajah lagi. Ini buat kalian ya yang kemarin heboh banget mau beli rompi anti peluru cuman gara-gara RUU TNI. Ya itu tuh ya. Komen mulu anti peluru dibeli ngomong pakai duit rakyat, APBD, APBN. Aduh. Lihat ini kepentingannya nih. Ya, meremehkan Pak Prabowo yang membicarakan tentang potensi perang dunia ketiga. Kalian bilang itu omon-omon, kalian anggap
Kalian bilang itu omon-omon. Tahu nggak lu? Denger tuh. Itu yaping doang. Sekarang kalian agak heboh ini melihat dunia segenting ini sekarang. Lihat Nah. itu, Amerika sudah menyerang Iran. Ampun. Potensi perang dunia ketiga Ya semakin kan? di depan mata. Yang heboh dong, yang heboh. Kayak kemarin gitu. Siap rompi anti peluru. Sekarang waktu yang tepat kalau kalian mau beli rompi anti peluru. Yang heboh dong, yang heboh gitu loh. Ini genting beneran kalau ini sekarang. Oh iya kan kemarin dibayar. Lupa gue. Iya. Kemarin kamu kan dibayar. Saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Nah, udah jelas itu. Pas lagi adu argumen dia menjelaskan untuk profesinya pertahanan negara dia siap. Pelajari ilmu perang, ribuan tahun sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai. Saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Tuh, kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh. Kalian ketawa. Ngomel-ngomel lagi. Ngapain beli, ngapain itu. Aduh. Dalam pertahanan keamanan kita tidak boleh menganggap tidak akan ada perang. Sic vis pacem parabellum. Artinya kalau menghendaki damai, siaplah untuk perang. Tidak boleh ada yang mengatakan dalam sekian tahun tidak akan ada perang. Kita tidak tahu niat orang lain. Kita Iya. tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yes. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, Jadi dalam keadaan krisis genting sudah dipersiapkan gitu. Kalau nanti perang dunia ketiga terjadi pun kita sudah mandiri gitu loh. Maksudnya ya. Jadi kerja bukan omon-omon. tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu tidak ada jalan lain. Mantap, Dalam Pak waktu Prabowo. yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan. Yes. Kita sudah diberi tanda-tanda keberhasilan. Yes. Kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan Indonesia. Keren. Kita sedang menuju swasembada pangan. Keren, Pak. Sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka dunia. Kita sudah bisa mengatakan, ya, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Keren ya. Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Untuk anak cucu kita bisa menikmati itu. Ya kan? Mana nih yang dulu bela-belain orang ini yang pengen buka data pertahanan negara di depan publik, di depan umum, ingin menghancurkan negara kah? Lihat kondisi negara-negara di dunia saat ini sedang kacau karena perang dunia ketiga sudah di depan mata. Bagaimana kalau dulu orang ini yang jadi presiden, data-data keamanan negara dibuka semua. Akhirnya apa? Luar negeri ataupun negara lain tahu alutsista Indonesia, tahu semua tentang pertahanan Indonesia, tahu kelemahan Indonesia. Bahayanya orang ini. Mana yang bela-bela orang ini? Kan? Ya kan teman-teman, bahaya kalau Anies anak Abah itu jadi presiden. Karena kemarin pas debat itu kalian masih ingat nggak? Di debat itu, ayo Pak buka semua anggaran-anggaran untuk alutsista, TNI, penjaga nasional. Ya aduh, kan bahaya ini, goblok. Kesel kadang ya. Nih anak Abah kita dengerin lagi. Pendukung Anies yang bilang biang keladi hancurnya negara Indonesia adalah Jokowi. Sekarang gue mau tanya sama lu, negara Indonesia bagian mana sih yang hancur? Di bagian wilayah yang gue tempatin sekarang aman-aman aja tuh, damai, sejahtera. Di mana titik kehancurannya? Justru biang keladi perusak persatuan, perusak toleransi, dan memecah belah masyarakat adalah Anies Baswedan dan sebagian besar pendukungnya yang kayak kecebong anyut. Kocak lu. Kocak lu.
Kocak lo, ya kan? Jangan mengganggu Prabowo, jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Saya kan bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya, ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diem aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut melanggar Bapak konstitusi. ini sudah memaksa presidennya? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak, makanya kan tidak ada apa-apa kan, Oh, tidak ada reaksi. Oke. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Itu teman-teman tadi videonya temen ya. Kita mari kita buka mata ya. Di sini dunia udah nggak baik-baik aja. Ingat ya, dunia bukan Indonesia. Dunia saya bilang ya. Perang Rusia Ukraina belum selesai. Konflik Israel Palestina makin panas. Konflik Israel ini juga makin merajalela gitu. Iran, Amerika, Israel udah kayak bentrok geng sekolah gitu ya. Laut Cina Selatan makin penuh kapal perang. Nah kalau dunia udah kayak bubur panas disiram bensin ya, jangan heran kalau Prabowo yang mantan jenderal tempur beneran gitu ngasih warning keras dari jauh-jauh hari, ya kan? Prabowo dan prediksi tajamnya ya. Inilah seorang jenderal ya yang tahu ke depan 10, 15 tahun, 25 tahun ke depan ya. Dalam berbagai wawancara Pak Prabowo pernah bilang kalau perang global pecah ya, negara non-blok seperti Indonesia nggak bisa netral-netral amat. Mau nggak mau kita bisa ikut terseret ya. Lah ini benar banget ya. Kita emang bukan bagian NATO, bukan sekutu siapa-siapa. Tapi kalau misil nyasar, pesawat tempur melintas zona udara kita, ya tetap aja kita meriang. 1. Netral tapi siap. 2. Cinta damai tapi jangan naif. Gak mau dijajah lagi. Aku yakin Pak Prabowo merasa tidak mau dijajah lagi. Prabowo juga pernah bilang ya, lebih baik bertempur sampai titik darah penghabisan daripada lihat Indonesia dijajah lagi. Boom. Itu bukan quotes biasa teman-teman ya. Itu mentalitas seorang patriot sejati. Emang kedengarannya ekstrim buat sebagian orang, tapi jangan lupa kemerdekaan kita bukan hasil giveaway. Ya, itu hasil darah, air mata dan peluh para pahlawan kita. Jadi kalau hari ini kita bisa main TikTok dengan bebas, bisa main YouTube, dengerin YouTube ya, itu karena dulu ada orang yang rela mati demi merah putih. Ya, tapi lucunya pas negara beli alustista ya, alustista baru gitu ya, banyak netizen bilang, lah buat apa beli tank? Emang mau perang? Uang mending buat bansos aja. Gak usah gayalah. Ih, konyol. Hei, ini negara bukan toko kelontong. Kalau negara gak siap nanti diserang baru bilang, kenapa kita gak punya pertahanan sih? Gebleknya lo, salahin lagi Pak Prabowo. Ya. Persis kayak orang yang nggak mau vaksin, tapi pas kena sakit langsung teriak, tolong dong saya siap bayar berapapun vaksinnya. Kenapa alutsista itu penting teman-teman? Karena saya juga pernah tinggal di Aceh ya, ketika bapak saya juga bertugas di Aceh dan Timor Leste ya.
itu perlu ininya senjata mereka itu masih paling hebat paling itu AK-47 dulu. Kalau enggak ya senapan-senapan begitu. Untuk lawan aduh udah keburu mati teman-teman ya. Ya, kasihan gitu. Saya lihat tinggal di asrama saya lihat tiap pagi tuh matahari genteng udah bolong-bolong ininya. Senjata mereka lebih hebat daripada senjata tentara Indonesia. Kan kasihan. Yang ada cuman mundur, 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 bersembunyi di bawah kolong, begitu. Karena peluru nggak ada gitu. Ya, sekarang kita bahas logisnya ya. Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, 17.000 lebih pulau kalau nggak salah ya ininya. Laut kita luasnya melebihi daratan. Ya, punya potensi SDA melimpah. Artinya kita ini target empuk kalau nggak siap. Kalau kita rawan disusupin, diadu domba dengan konten-konten, diserang, dikirim 1 triliun untuk media yang untuk menyebarkan hoax, pecah, hancur kita. Ya, udara kita gampang ditembus. Jadi kalau nggak upgrade pertahanan, kita cuma nunggu dijemput nasib. Serius. Itulah kenapa Pak Prabowo fokus beli alutsista modern. Bukan buat pamer bos, tapi buat jaga harga diri bangsa Indonesia. Posisi Indonesia di tengah geopolitik dunia ya. Indonesia itu diapit 2 kawasan panas, yaitu Timur Tengah yang meledak gitu ya. Asia Timur yang terus bergolak-golak gitu ya. Kita punya hubungan dagang sama semua pihak gitu. Tapi kalau dunia pecah konflik global, percayalah netral nggak cukup kalau kita nggak punya daya tahan, ya. Kayak orang mau netral di tawuran gitu ya, tapi nggak bisa lari, ya tetap aja kena lemparan batu gitu. Jadi yang Prabowo lakukan sekarang bukan provokasi, tapi antisipasi, gitu loh. Nah ini saya mau berikan pesan untuk teman-teman Sirait Media dan edukasi nasionalisme lah ya. Kita sebagai rakyat harus sadar ya, bela negara itu bukan cuman tugas tentara bos. Kita semua bisa berkontribusi. Dukung kebijakan pertahanan ya. Jangan asal nyinyir tanpa data. Stop jadi netizen yang terlalu mager buat baca sejarah. Kalau kita pengen negara ini tetap utuh, maka kesiapan nasional bukan pilihan, itu kewajiban. Ya, Indonesia nggak butuh perang, tapi kalau dipaksa kita harus siap, gitu loh. Dan Pak Prabowo paham itu karena dia sudah lama menjadi prajurit TNI sampai dia jadi jenderal dan jadi presiden. Makanya dia bukan sekedar bicara. Dia siap nyusun pasukan karena kalau negara ini diserang ya dan kita nggak siap, maka kita akan kehilangan segalanya bos. Ya termasuk harga diri. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan? Apakah kamu percaya pada kesiapan kita menghadapi konflik global? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Like dan share video ini biar makin banyak yang sadar kita ini di dunia yang panas, bukan taman bunga. Ya. Jangan lupa untuk subscribe Sirait Media. Yang teman-teman yang baru tonton video ini bantu subscribe karena di sini kita bahas politik dengan logika ya. Dan pastinya
ditambah bumbu-bumbu komedi dan nasionalisme yang nggak malu-maluin lah. Oke teman-teman, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siap media, tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba yang sengketa. Kami lawan fitnah, hoax musuh tak bermoral, sikat bohir yang cuma mau dibikin viral. Suara Jokowi semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan, kita bela bangsa. Subscribe sekarang ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati. Bohir pemecah